Yang mencari video ini mungkin mengalami bisul di daerah bokong tapi nggak sembuh-sembuh. Bukannya sembuh, malah nanahnya itu ngalir terus. Bahkan kadangkala nanahnya itu sampai berbau gitu ya. Berbau seperti bercampur kotoran. Nah, mungkin kamu mengalami yang namanya fistula ani. Kenapa bisa kayak gitu dan apa solusinya? Yuk bersama saya Dr. Bimo, kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Fistula ani adalah terbentuknya saluran abnormal di antara ujung usus besar atau daerah rektum sampai ke kulit gitu ya. Kulit yang ada di daerah sekitar bagian bokong atau dubur. Kondisi ini disebabkan oleh adanya infeksi atau berupa abses atau berupa bisul yang berkembang sampai membentuk suatu saluran ke bagian dalam dari usus besar. Inilah yang menyebabkan nanahnya itu nggak habis-habis dan muncul terus. Serta kadangkala bercampur dengan feses gitu ya, sehingga berbau busuk. Nah, abses di dekat anus dapat terus berkembang bila nggak diatasi. Lama-lama nanahnya akan berusaha mencari jalan keluar. Kalau nggak ke atas, dia akan ke dalam. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya suatu saluran berupa fistula ani. Fistula ani ini akan menyebabkan nyeri dan pembengkakan di sekitar anus, serta keluarnya nanah yang berbau busuk saat buang air besar. Kondisi ini akan lebih sering terjadi pada pria dan biasanya muncul di usia di atas 40 tahun. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya fistula ani? Sebagian besar fistula ani terjadi akibat abses di anus, yaitu suatu bisul yang tidak diatasi atau nggak sembuh secara total. Seiring waktu, penumpukan nanah pada abses di anus atau di bisul tadi akan menekan area sekelilingnya mencari jalan keluar. Kalau nggak ke bagian kulit, dia akan membentuk saluran ke bagian usus besar atau rektum, yaitu tempat berkumpulnya kotoran. Walaupun begitu, selain karena adanya bisul, bisa juga disebabkan karena kondisi-kondisi penyakit lain seperti penyakit Crohn, adanya divertikulitis, adanya tumor, adanya fisura, termasuk suatu infeksi misalnya tuberkulosis atau penyakit metabolik seperti diabetes yang membuat kamu lebih rentan terjadi infeksi. Nah, gimana gejalanya? Gejalanya yaitu nyeri di sekitar area anus, makin parah saat duduk, bergerak, ataupun buang air besar maupun batuk. Lalu ada iritasi kulit, adanya benjolan, yang awalnya kemerahan, lalu lama-lama seperti ada nanah, dan ketika itu pecah, nanahnya tuh nggak berhenti-berhenti, karena memang bersumber dari dalam juga. Nah, lalu gimana cara dokter memastikan itu fistula atau bukan? Pertama yaitu dengan menggunakan proktoskopi, yaitu pemeriksaan dengan alat khusus untuk melihat ke bagian anus dan rektum kamu dengan suatu alat berupa lampu yang akan ditembakkan ke arah sana. Lalu berikutnya adalah fistula probe, yaitu dengan alat pewarna khusus untuk mengetahui lokasi saluran dari fistula dan abses, serta anoskopi, yaitu dengan alat khusus berupa spekulum anus secara visual, serta kolonoskopi apabila itu terjadi lebih dalam dengan suatu selang berkamera. Nah, kalau udah ketemu berupa fistula ani, apa yang dilakukan oleh dokter? Prosedur apa saja yang biasanya dilakukan untuk menutup dari fistula tersebut? Yang pertama ada fistulotomi. Langkah operasi ini dipilih bila letak fistula ani tidak atau hanya sedikit berhubungan dengan otot sphincter. Fistulotomi dilakukan dengan membuka kulit dan otot saluran fistula ani, kemudian membersihkan area tersebut dan membiarkannya terbuka agar terjadi penyembuhan alami dari dalam. Lalu dengan penyumbatan fistula, yaitu dilakukan setelah nanah dikeluarkan. Pada prosedur ini, saluran fistula akan disumbat dengan bahan khusus yang dapat terserap oleh tubuh hingga akhirnya menutup fistula. Lalu yang ketiga ada pemasangan ston. Pada prosedur ini, bahan sejenis benang akan dipasang melalui fistula yang ada di dalam anus untuk membentuk sebuah simpul. Dengan begitu, saluran fistula dapat melebar dan nanah dari abses bisa keluar. Setelahnya, kekencangan dari benang ini bisa diatur agar bisa menutup pada masa pemulihan. Jika sudah tertutup, benang bisa dilepas dan umumnya prosedur ini dilakukan selama 6 minggu. Selanjutnya ada prosedur namanya lift, yaitu ligation of the intersphincteric fistula tract. Juga menjadi pilihan bila fistula melalui otot sphincter. Prosedur ini dilakukan dengan membuat sayatan di atas fistula, mengangkat bagian tengahnya yang meradang, kemudian mengikat bagian ujung-ujungnya agar tertutup gitu ya. Setelah operasi biasanya akan meresepkan pereda nyeri dan antibiotik untuk mengatasi nyeri serta infeksi pasca operasi.
Nah, beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah inkontinensia tinja, kekambuhan fistula ani, atau stenosis atau penyempitan anus. Inkontinensia tinja artinya jadi nggak bisa nahan BAB gitu ya. Ini juga bisa terjadi karena ada lubang baru, tempat keluarnya dari tinja. Lalu kalau fistula ani ini adalah bisa berulang. Jadi kalau misalnya kamu pernah fistula ani, ada risiko terjadi fistula ani di kemudian hari. Cara mencegahnya yaitu jangan sampai kotor ya di bagian situ agar tidak terjadi infeksi dan juga abses. Selanjutnya adalah stenosis, yaitu disebabkan karena penyempitan, biasanya akibat dari pembentukan jaringan parut seperti sikatrik. Jadi ketika ada luka baik itu abses atau fistula, nanti pada saat penyembuhan bisa menyebabkan namanya sikatrik atau jaringan parut yang kaku sehingga menyebabkan stenosis anus. Nah, itu dia pembahasan kita terkait dengan fistula ani. Semoga bisa dipahami dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.